pokoknya dia yang mengatur. Nah pas itu saya kan lagi di hotel, terus saya bilang sama dia kan lagi kerja nih, saya bilang saya mau cari kontrakan lah sama-sama anak Indonesia. Dia bilang oh monggo silakan cari lah misalnya di Facebook itu. Terus ketemu lah sama perempuan yang di situ nawarkan kontrakan segini nanti bisa dijemput. Saya tidak berpikiran apa-apa, tidak memiliki firasat apa-apa, dijemputlah saya. Ternyata pas sampai di kontrak itu saya dipukuli nih, saya dipukuli, HP uang semuanya diambil nih, dipukuli sampai bengkak mata saya semuanya. Saya dipukul, saya disekat selama 1 minggu. Di situ saya disekat selama 1 minggu. Saya sabar, terus memang jalannya begini. Akhirnya ada satu orang yang mau beli saya bilang sama dia, saya tidak kenal kamu, saya tidak pernah jahat sama kamu, kenapa kamu mau jual saya? Saya bilang gitu. Akhirnya saya dikembalikan lagi sama yang awal mencuri itu. Dia marah-marah nih sama saya makin dipukuli karena saya tidak mau dijual gitu. Terus akhirnya datanglah pembeli kedua. Terus ada salah satu komplotannya, mereka bilang sama saya, Pak bilangin ya, kamu nurut, kamu dijual. Nanti setelah di sana kamu bisa kabur. Kamu jangan di sini. Kalau di sini terus kamu nanti makin dipukul. Salah satu orang Bangladesh bilang sama saya, sudah kamu sekarang malu pergi ya, dijual di sana, nanti kamu bisa pinjam telepon orang yang tidur sama kamu bisa telepon, katanya gitu Miss. Akhirnya saya manut Miss, dijual saya di Abu Dhabi. Saya masih ingat di Mustafa itu di Abu Dhabi. Habis saya dijual di Abu Dhabi, kebetulan yang punya center itu Miss, yang punya center itu tahu saya luka-luka. Terus saya bilang sama dia, saya nangis, saya sudah disekap hampir 2 minggu, saya nggak pernah telepon anak saya nggak pernah telepon ibu saya mohon kasihkan HP saya bilang gitu, saya punya anak, saya punya ibu, saya bilang gitu Mas. Terus 3 hari itu terus dia ngasih HP saya, tapi HP-nya itu sudah di-reset semuanya, tidak ada apa-apa dan tidak bisa buka apa-apa, cuma ada WhatsApp dan nomor anak saya saja. Semuanya sudah di-reset, kita nggak bisa buka YouTube, kita nggak bisa buka Facebook, semuanya nggak bisa dibuka. Habis itu saya telepon anak saya di Indonesia, saya minta disambungkan sama suami saya yang ada di Pakistan. Dia datang nolong saya dibawa kabur. Tapi di dalam situ Miss, itu banyak anak yang diculik yang tidak ada yang nolong Miss. Terus sebelum suami saya mau nolong saya, dia lapor ke polisi Miss. Dia lapor ke polisi bahwa saya kehilangan ini atas nama ini dan ini. Polisi nggak respon Miss, katanya kamu ke CID loh, dia ke CID juga kamu ke polisi loh, kayak dibolak-balik kan, malah dia yang ditahan selama 9 jam. Nggak bisa ngeluarin saya. Habis saya sudah akhirnya dia nggak sabar toh Miss, bojoku nggak sabar, dia nggak sabar, dia akhirnya masuklah itu ke tempat pelacuran, masuk minta dilayani saya. Habis itu saya langsung ditarik keluar, semua orang di situ dipukuli sama dia, langsung saya ditarik dibawa keluar. Sudah sampai saya keluar, saya telepon KJRI Miss, saya masih ingat, saya benci sekali sama KJRI Dubai, biar KJRI Dubai biar dengar, benci saya Miss, benar-benar benci sama KJRI. Saya telepon Miss sama KJRI, halo Pak, saya mau lapor atas nama saya sendiri, ini nama saya, ini nomor paspor saya datang ke sini bisa turis Pak, saya diculik dan di dalam sana masih banyak perempuan Pak yang diculik. Jadi bilang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Laporan seperti Anda ini saya sudah banyak mendengarkannya, bahkan lebih dari 100 kali lah. Terus saya gimana kok tidak ngelakuin apa-apa? Kayak gitu ini. Kenapa kamu sampai sebenci itu? Saya bilang saya lapor atas nama saya sendiri Pak, saya diculik Pak, dipukul, saya tahu tempatnya di mana. Saya sudah bilang, saya tahu tempatnya mereka diculik di mana. Saya tahu mereka dijual di mana. Saya masih ingat Pak alamatnya Pak. Tolong Pak, di sana masih banyak anak Pak yang pengen keluar.
direspon, Miss. Dari Dari KJRI loh, nggak direspon saya, cuma dia bilang laporan seperti Anda ini sudah banyak kan, sudah saya ingatkan. Rezekinya orang nggak tahu loh, musibah orang nggak tahu walaupun sudah diingatkan loh Pak. Nggak direspon, Miss. Katanya sudah sering laporan seperti ini. Jadi kalau sudah sering laporan seperti ini tidak tidak lanjutin, malah kalian yang dikatakan seperti itu. Oke. Posisimu sekarang ada di mana? Saya sudah di Hongkong lagi. Berani nggak kamu bersaksi dengan apa yang kamu katakan tadi supaya bisa menyelamatkan teman-temanmu? Saya berani karena saya sendiri yang ngalamin itu. Saya yang diculik, saya yang dipukuli. Saya berani, Miss. Benar banyak sekali itu. Kamu ada buktinya nggak KBRI ngomong kayak gitu? Nggak ada, karena nggak ada, misal nggak punya bukti apa-apa. Oke. Buktinya saya sendiri yang menelpon, saya pernah menelepon. Kalau bukti luka itu kayaknya di HP lama, kan HP-nya sudah rusak, Miss. Sudah mati atau itu nggak, mungkin masih ada atau enggak itu. Oke, jadi kamu berani menjadi saksi saat saya melaporkan, bukan saya yang lapor. Maksudnya kan kamu ingin menolong teman-temanmu yang ada di sana yang masih hari ini masih disekap, masih dijadikan wanita murahan, dan kalian tidak mendapatkan uang, bahkan kalian disakitin. Kamu berani bersaksi, sayang? Saya berani karena memang kenyataannya itu, Miss. Oke, siap. Di Mustafa itu ya, di Mustafa itu banyak tempat kayak apa ya, kayak building gitu ya, Miss. Kayak apartemen itu di lantai berapa, mereka itu ada building di lantai 1 atau di lantai itu semuanya pelacuran semua. Namanya di Abu Dhabi Mustafa itu banyak sekali, Miss. Terus yang menculik itu tempatnya ada di daerah. Saya masih ingat itu di daerah. Kayak perumahan kecil itu di lantai berapa gitu, pokoknya di daerah. Muka orangnya aja saya masih ingat loh itu, Miss. Oke. Yang penting kamu mau bersaksi ya. Itu yang promosi. Sekarang kalau Miss masuk di grup di grup Dubai itu, Miss, yang nawarin oh ada pekerjaan yang sudah nggak kerasan sama di majikan, bisa saya jemput. Itu germo semua, Miss, di situ. Germo itu di situ semuanya. Oh, mereka itu nanti ya, Miss, di grup itu namanya ada grup Dubai itu, mereka menawarkan siapa yang sudah tidak betah tinggal di Madang, nanti bisa saya jemput, gaji 1.800. Itu bohong, mereka akan diambil, diculik, dijual. Yakin? Pertama dulu pas suami saya lagi nyari, nanti tak screenshot di Facebookku yang lama itu, yang pas suamiku lagi nyari aku, nanti coba tak lihat lagi. Itu sampai ada orang, saya tahu itu istrimu di mana, tapi kamu kasih uang saya 200. Nanti saya temukan, bohong semuanya. Suamiku sudah ngasih uang 200 sama perempuan itu, tapi bohong, mereka itu ngapusi semuanya, Miss. Oh, jadi ada grup yang mengatakan jika kamu tidak kerasan di rumah majikan, kamu bisa cari saya dan saya akan bantu, tapi ternyata kamu dijadikan, maaf dalam tanda kutip, onte-onte. Iya, diculik. Jahat banget, dan itu orang Indonesia? Indonesia semua. Indonesia semua, Mas. Indonesia semua. Orang Indonesia mengatakan jadi pahlawannya TKW, ternyata dia menjual. Menculik. Juga pertamanya, iya begitu, Mem. Oleh tenan ye. Kalau masuk di Facebook ya, di Facebook itu grup apa itu namanya, grup Dubai pekerja apa itu dirham itu banyak itu, Mem, di situ. Pokoknya yang menawarkan yang sudah tidak betah tinggal di Madang, nanti saya jemput dengan gaji segini itu. Pamit. Ya, Bang Bayi. Itu nanti orang Bangladesh yang jemput, habis itu disekat, dipukulin banyak, Mem. Nanti tak buka soalnya. Wow. Sekarang itu banyak sekali ternyata orang-orang yang ngaku pahlawan tiba-tiba gembrongnya apa sih namanya? Germo. Jadi banyak sekali orang-orang mantan germo ngomong tobat telek. Benar nggak, Mbak? Nggak mungkin ya? Karena sudah menikmati uang banyak ya?
Iya, nah soalnya dia jual itu ya mahal. Tapi dengan bangganya banyak orang yang mengatakan dia itu mantannya Germo, sekarang tobat telek. Penggayaane wis mangan duit haram, ngomong tobat iki lho, enek sing curhat kaya ngene kok tega ngedol wong wedok. Wong tuamu iki kudu wedok ta? Iya, Mem, di situ. Jamput iki ngomongi. Perempuannya itu jemput saya tuh baik, Mem, dia pakai cadar gitu. Terus Mbak, di sana nanti ada berapa orang ya? Ada 3 orang, Mbak. Oh iya, pas itu saya masuk, Mem. Iya, dia pakai jilbab untuk menutupi dirinya sendiri mungkin sayang, agar gak kelihatan kamu mungkin. Pakai cadar, Mem. Tapi kan saya sudah terbiasa di Hongkong sini. Ya apa ya udah ada orang seperti itu yang jahat masuk ke sana. Tak pikir dia bisa orang baik. Pas masuk di kamar itu loh, Mbak, kok sepi ya, kok nggak ada orang ya, Mbak? Oh, mereka kerja semua, Mbak. Oh iya, masuklah 2 laki-laki itu, Mem. Terus saya tanya, loh, Mbak, ini laki-laki ngapain ya kok masuk ke sini? Oh enggak, Mbak, lihat dia lagi meriksa air. Masuklah mereka tuh 2 laki-laki ke kamar mandi. Ya habis saya tuh santai. Nah, habis laki-laki itu keluar dari kamar mandi, saya tuh langsung ditegak, Mem. Saya dipukulin, HP diambil. Saya teriak loh, semakin teriak semakin diantemi. Muka saya tuh sampai bengkak semua. Badan saya itu dipukuli sama tongkat tuh sampai tongkatnya patah, Mem. Bengkak semua, itu biru-biru semua badan itu, Mem. Sebentar, saya tuh pernah ada kenalan ya, 3-4 orang. Mereka cerita sama saya, ketemu sama saya, dia bilang, oh saya pernah menjadi Germo dulu di luar negeri, tapi sekarang saya tobat, saya berubah menolong orang. Saya juga bisa curiga nih Mbak, mungkin dia di grup-grup itu juga seperti itu ya, nyuruh orang kabur atau nyuruh orang apa, ternyata dia juga tetap jadi gembong gitu. Gembong itu Germo semua, yang nyuruh mereka kabur, yang mau saya jemput itu udah orang baik, itu Germo semuanya, Mem. Germo di situ semuanya. Soalnya banyak orang nih, dia ngaku saya dulu itu penjahat, saya tuh bajingan, saya tuh dulu Germo, tapi sekarang saya tobat. Kok jadi takut ya saya sama orang-orang ini ya? Germo nanti mungkin nggak tahu kapan saya libur, saya benerin HP saya yang lama, saya buka. Masya Allah. Foto saya, terus germonya itu nanti tak foto sama Mem. Terus anak perempuannya disiksa itu ada semuanya di HP saya, nanti tak kirim sama Mem. Siap. Pesan HP-nya lagi rusak, Mem. Nggak apa-apa. Kok ngeri banget ya, dia memakai bendera Indonesia, mengaku pahlawan. Jika kamu ada masalah dengan bosmu, cari saya, ternyata dijual. Dalam bahasa di Facebook, di TikTok sangat halus sekali. Ternyata Germo tobat. Germo tobat. Nggak ada ya, nggak ada Germo tobat ya? Nggak ada itu Germo semuanya. Lalu oleh duit kok tobat dari mana? Iya. Mau manis, Mem, ngomongnya mau manis, nggak ada uang, Mbak. Saya kira nggak apa-apa, Mbak, nanti kalau kerja bisa tiba. Ada banyak, sampai masih ada sekarang teman saya masih yang satu kerjaan center sama saya, dulu dia juga diculik begitu, dijual. Tapi dia bisa kabur dari yang dulu dia diculik di Sarja. Dia diculik di Sarja ikut sama center itu 1 tahun. Habis itu dia lari dari diajak, karena sudah 1 tahun otomatis kan yang punya center wis percaya kan, diajaklah mereka itu ke mall gitu. Tapi di mall itu juga harus dijaga sama banyak laki-laki biar dia tidak kabur. Dia bisa kabur naik taksi. Pantesan Mbak, sebentar. Pantesan saat saya mengedukasi malah mereka yang bilang saya jahat siapa. Berarti kan mereka takut ini ada orang cerita sama saya kebongkar kedoknya ya. Dia itu kalau dipikir-pikir ya Mbak, status ada salah 2 orang itu ngatain saya nggak jelas agar nggak ditonton lah karena mereka suhu lah. Ternyata suhunya Germo. Aduh, saya tahu ini grup yang sampean maksud. Saya tahu ini. Pejuang dirham kalau tidak salah itu. Lah ya, dia bilang pejuang, dia bilang pahlawan yang akan membela kalian telek. Gusti Pangeran, kok yang ini di sini donya Gusti. Kalau Miss itu ada salah satu orang Indonesia di situ namanya Fotom. TikToknya juga Fotom, Facebooknya juga Fotom. Kalian bisa lihat itu orangnya. Betul katanya keras tapi orangnya baik. Dulu itu dia tuh suka nolong anak yang diculik. Terus kenapa dia berhenti nggak nolong? Anak yang diculik. Terus nggak tahu kenapa sebabnya, saya sudah lama nggak hubungan sama dia. Dia bilang saya sudah nggak mau nolong kalian. Saya sudah
itu baik, itu orangnya itu malah dia memberantas mirip kayak Miss Yuni, tapi dia nggak sing fokus harus sama anak-anak seperti itu kayak Miss Fokus, dia ndak kerja. Dia mengingatkan kalau ada yang tahrir, ada yang mau pulang, di sana pulang pun, di sana yang kaburan itu pulang itu juga diakali banyak gerbong kaburan Dok, kasih aku nomornya dia, aku tak pengen kenalan juga sama orang-orang yang ada di Arab Saudi yang membantu. Kalau boleh izin kenalan. Ya, itu namanya Mbak Fotum itu membantu. Dia tuh sering kamu kalau mau pulang Indonesia yang kaburan, yang tidak punya surat dan tidak punya apa-apa, jangan percaya sama ini. Nanti kamu langsung tak kasih nomor telepon orangnya, iki lo telepono, iki nomor babae, kamu pulang gratis. Kan di sana kalau yang kaburan itu yang pulang dimintai uang untuk bayarin, sebenarnya gratisnya nggak bayar. Oh, kenapa sih orang-orang yang ada di luar sana jahat banget? Karena uang kalian menghisap apapun yang bisa ya Tuhan, Germo Lereno atau Germo, kamu bilang tobat pada dunia. Kamu bilang menjadi pejuang, kamu bilang pahlawan devisa. Lah kok pikir dadi Germo iki piye to konsepe rek uripmu rek? Masalah. Di sana tuh orang Indonesianya di antara negara-negara Hong Kong, Taiwan. Saya itu pernah ke Hong Kong, ke Cina, ke Taiwan. Dubai itu negara paling jahat, paling munafik sedunia. Demi Allah. Astagfirullahaladzim. Paling jahat itu negara orang Indonesianya di Dubai itu wong paling jahat, paling mentuwolo sama temennya sendiri. Itu ngasih uang pun uang ditipu. Habis orang mau menyerahkan diri, dikasih uang, uangnya diambil, masih ditipu, masih dijual karena dia germo. Hoi, manusia macam apa kau ini, teman? Manusia macam apa kau? Orang ini sudah kaburan, hidupnya sudah hancur-hancuran. Mau pulang bayar ke kamu, masih mau tompai. Kalaupun dia ada ATM, dia akan diminta paksain ATM, diambil uangnya dari ATM. Itu jangan. Terus kamu ngaku-ngaku jadi pejuang devisa, kamu ngaku-ngaku jadi pahlawan. Wow, ini orang keren. Mana ada mantan germo tobat? Kecuali kamu sudah sakit, sikilmu buntung, itu baru percaya saya. Mantan germo tobat, kecuali sing digep iku wis masjid. Lah mantan germo jek doyan terus ngaku-ngaku nolong wong. Oh, iki lho buktine rek. Iki lho dulurmu dhewe didol, digepuki, ditekek. Gusti. Dipukul. Oh. Kerjasama sama Bangladesh, Pakistan, kerjasama sama mereka itu kerjasama semua. Orang Indonesia sendiri. Orang kita sendiri, masalah Gusti Pangeran. Ngono le cerita di uang saya itu mantan gimana Dok? Saya pernah SMS ke Menteri Tenaga Kerjaan, Pak siapa itu namanya Sugata. Saya juga kirim foto ke situ tapi nggak direspon. Nggak apa-apa Dok, maaf ya karena Miss Yuni kan banyak sekali dan saya minta maaf karena itulah Miss Yuni membangun teman-teman yang lainnya, youtuber yang lainnya, influencer TikTok termasuk Ivan, Elena untuk bergabung jadi satu. Saat kalian nggak bisa nyari saya, kalian boleh nyari teman-teman yang lain untuk membantu. Bener nggak sih? Biar tidak diaku-aku oleh germo, mantan germo, katanya mau membantu ternyata dimintain uang, jadi ditumpahin, jadi disekap. Bener nggak Dok? Iya. Uangnya dijual. Ya wis gitu buahnya, pokoknya buahnya sampai saat sudah telepon KJRI juga tidak respon, katanya sudah sering dapat laporan seperti ini, sampai jengkel sendiri mem. Kalau sekarang KJRI juga dengar monggo silakan. Adanya yang saya ceritakan itu benar adanya. Saya juga pernah lapor ke KJRI. Saya lupa namanya siapa, sampai pernah saya ingat-ingat, Pak awas ya kamu kalau sampai saya Indonesia saya benar-benar jengkel sama kamu Pak. Siapa namanya saya lupa saya namanya. Gak apa-apa, jangan dendam.
ungkapkan saja, jangan dendam, ungkapkan saja. Ini dari teman-teman yang pernah jadi korban germo-germo dari manapun juga. Jika kalian udah kaburan pingin pulang dimintain uang, punya masalah di luar negeri, ditompai karo wong germo, gembong-gembong ini, ceritakan sama saya, kita angkat kasusnya bareng-bareng. Biar kita nggak dijajah Anda CDW, biar kita tuh tidak dijajah oleh orangnya sendiri. Jadi kalau kalian nggak bisa cari saya, bisa infokan ke Mbok Cikra, Elena, Evan, Civeni, atau siapapun yang berdekat dengan saya. Jadi kita bongkar nih kasus, baik laki-laki atau perempuan germo ngakunya tobat, tetapi kalian pernah ditompai, dicekik, dikasih minuman, terus habis itu kalian uangnya diminta tapi masih dijual, lapor ke saya. Kita sama-sama bergabung gandengan tangan. Perempuan akan tetap dianiaya jika perempuannya tidak melakukan gerakan. Perempuan akan dianggap rendah. Apakah mbaknya ini nggak dibully? Tentunya saat dia muncul dia akan dibully habis-habisan. Tetapi saat kamu bisa menyelamatkan satu orang saja, saya percaya berkat Tuhan itu akan mengalir atas hidup kita semua. Saya sangat bangga dengan orang-orang yang berani mengungkap kejahatan. Saya ingat banget di 3 tahun yang lalu, saya pernah mengungkapkan sebuah fakta. Enek wong lanang njaluk duit, video sing udo-udo di-upload, dia ngaku pengacara, akhirnya tertangkap. Yuk kita sesama perempuan yang pernah dianiaya oleh germo-germo tobat, muncul loh. Biar ini orang tahu dampaknya. Kenapa? Kalian trauma, kalian nangis setiap saat, setiap waktu. Tetapi germo tobat ini cuma tertawa lihat kalian nangis-nangis. Jadi saya ingatkan buat kalian-kalian, bener nggak Dok? Mungkin itu ya mungkin maaf semuanya perempuan yang pernah ngerasain seperti itu, traumanya nggak hilang sampai mati karena nggak ada perempuan sing pengen dadi lonte. Betul. Nggak ono itu pun traumanya sampai sekarang nggak bisa hilang dari saya, nggak bisa hilang sampai sekarang, tidak sembuh. Trauma itu dipukul, diambil, dianiaya, itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Kadang pengen lali ya wes tak lalekno gitu, tapi tetap apalagi kemarin aku denger di Facebooknya Medi Allah, saya tuh mau komen itu gimana, yo aku tuh malu gitu kan. Saya pernah ngalamin seperti itu, saya tuh malu, takut nanti gak didengar siapa atau teman saya dilokok, saya malu. Malam itu sampai ngapain saya malu, oh ini buat kebaikan anak-anak yang di sana. Itu memang besok merinding saya merinding karena gini loh Mbak, saya percaya ya, kita bukan orang hebat. Setiap manusia melakukan kesalahan, tetapi jangan sampai apa yang kita alami terjadi pada orang lain. Setidak-tidaknya kita jadi korek yang mengundurkan diri di saat biar temanmu yang lainnya tidak terbakar. Nggak apa-apa saya hancur. Saya ingat banget salah satu TKW Hongkong yang hamil, anaknya melahirkan keguguran. Dia bilang apa? Saya tidak peduli seluruh dunia menghujat saya karena saya sudah melakukan kesalahan. Tapi saya tidak ingin ada wanita lain yang mengalami hal yang sama. Kalian orang-orang hebat, yang bisa mengungkapkan itu kalian. Saya nggak tahu kalau kalian tidak berbicara. Saya akan dukung kalian dari belakang. Saya akan sediakan pengacara. Seperti dulu Martin Simanjuntak, Inang Irma, Mas Riau yang mereka bergabung jadi satu. Jadi buat kalian yang penting ada bukti loh ya. Ada buktinya, kita bukan berbicara menuduh orang, berprasangka tidak boleh. Berdasarkan bukti, kamu masih ingat tanggal berapa, bulan berapa, saya tidak peduli kamu ada di Hongkong, Malaysia, Taiwan,